Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yona Hartika Dewi dengan NIM A1A1200037 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa sih itu pemikiran ekonomi kaum klasik. Mari kita bahas. Sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu, serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Tokoh pemikiran ekonomi kaum klasik. Adam Smith tahun 1723 sampai 1790. John Adam Smith lahir di kota Kirkcaldy, Skotlandia, tanggal 5 Juni 1723 dan wafat di Edinburgh, Skotlandia, tanggal 17 Juli 1790 dalam umur yang ke-67 tahun. Ia adalah seorang filsuf berkebangsaan Skotlandia yang menjadi pelopor ilmu ekonomi modern. Karyanya yang terkenal adalah buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau disingkat dengan The Wealth of Nations. Ini adalah buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Adam Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad ke-18 di Eropa Barat dan pada abad ke-19 mulai terkenal di sana. Pada umur 13 tahun, Smith memasuki Universitas Glasgow. Ia belajar filosofi moral di bawah ajaran Francis Hutcheson. Di sini, Smith mengembangkan keinginan kuatnya akan kebebasan akal sehat dan kebebasan berpendapat. Tahun 1740, dia dianugerahi Snell Exhibition dan memasuki kampus Balliol, Oxford, tetapi, seperti William Robert Scott katakan, Universitas Oxford dalam masanya memberikan sedikit jika bantuan manapun yang diberikan apa yang harusnya merupakan kerja seumur hidupnya, dan dia meninggalkan universitas itu tahun 1746. Dalam buku kelima dari The Will of Nation, Smith berkomentar pada instruksi kualitas rendah dan aktivitas intelektual yang berjumlah sedikit dibandingkan dengan Skotlandia. Komentarnya ditujukan pada orang-orang yang dianugerahi kekayaan dari kampus Oxford dan Cambridge, di mana membuat pemasukan dari para profesor tidak berdasarkan pada kemampuan mereka untuk menarik murid. Konsep pemikiran Adam Smith. Yang pertama, division of labor. Smith memulai analisisnya dengan division of labor karena dia berharap menemukan dasar transformasi yang tepat dari bentuk konkret pekerja yang memproduksi barang yang tepat kepada pekerja sebagai elemen sosial yang menjadi sumber kemakmuran dalam bentuk abstrak. Division of labor dijadikan dasar oleh Smith karena meningkatkan produktivitas pekerja. Setelah penyelidikan terhadap penyebabnya, karena division of labor bergantung pada propensity to exchange yang Smith hormati sebagai salah satu motivasi dasar dari human conduct. Ada sesuatu kebingungan dalam satu poin Smith mengenai hal ini, yaitu tentang sebab dan akibat. Dalam komunitas ini dapat ditunjukkan keberadaannya.
Smith bersalah karena membuat karakteristik masyarakat pada zamannya untuk segala zaman. Tapi tujuan Smith menjadi propaganda. Dia menekankan pengaruh dasar pada produktivitas untuk mendemonstrasikan bahwa perdagangan dibebaskan sebagai prasyarat pengembangan kekuatan produktif dan tidak hanya berguna penuh untuk mengadakan kekuatan produksi. Smith menjelaskan bahwa dengan division of labor, kualitas dan kualitas produksi dapat dicapai dengan lebih baik. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi dapat dihasilkan karena 3 alasan. Yang pertama, Socrates mengenai peningkatan kepuasan, sedangkan Smith lebih condong pada tingkat persaingan dan natural liberty dalam pencapaian kepuasan. Yang kedua, Smith juga memperkenalkan teori of value yang berisi tentang nilai yang digunakan dalam pertukaran. Permasalahan yang timbul dari nilai tukar barang adalah value of use, value of exchange, dan measure of value. Yang ketiga, Smith juga menjelaskan mengenai bimetal coin sebagai alat pertukaran, dan juga ada nominal price dan real price dengan prinsip pekerja berkaitan dengan harga real komoditas dan uang sebagai harga nominal komoditas. Teori upah bahwa harga natural dihubungkan pada level output merupakan suatu pemikiran yang tidak dipertimbangkan oleh Smith. Asumsi implisit bahwa yang mendasari pendapatnya adalah semua koefisien biaya konstan dan tetap dari produksi. Dalam teorinya tidak ada tempat untuk diminishing return atau faktor substitution. Sesungguhnya, harga natural secara fungsional dihubungkan hanya untuk faktor pengembalian seperti yang ditunjukkan oleh Smith. Natural price mengubah dengan tingkat natural dari setiap komponennya, yaitu upah, profit, dan sewa. Upah natural dari labor menurut Smith terdiri dari produk labor yang sebelum pemberian tanah dan akumulasi kapital semestinya dalam keseluruhan pekerjaannya. Dengan kenaikan kelas tuan tanah dan kapitalis pekerja, dia harus membagi produknya dengan tuan tanah dan majikan. Jadi munculnya dana dan upah disusun dari surplus pendapatan dan surplus kapital pada kelebihan dari personal pemilik dan kebutuhan bisnis. Peningkatan pendapatan dan peningkatan kapital merupakan prasyarat dari peningkatan upah. Suatu kemajuan dalam posisi ekonomi dari hak pekerja untuk upah yang lebih tinggi. Smith mempertimbangkan suatu keuntungan bersih untuk masyarakat pelayan, buruh, dan pekerja menciptakan berbagai jenis bagian besar dari setiap masyarakat politik yang baik. Yang terakhir adalah teori sewa. Dalam teori sewanya, Smith bimbang antara jumlah prinsip eksplanatori pada yang dibawa pembayaran sewa. Sewa diinterpretasikan sebagai suatu perbedaan yang bermacam-macam dengan kedua fertilitas dan lokasi. Untuk lokasi, kemajuan transportasi akan cenderung menyamakan perbedaan lokasi sebaik sewa. Dalam teori perkembangan ekonomi Smith, peningkatan pendapatan nasional dengan peningkatan pemerataan pendapatan penyewaan kelas tuan tanah. Peningkatan pendapatan spesialisasi dan produktivitas dalam sektor manufaktur ekonomi akan rendah karena manufaktur dan peningkatan nilai real dari sewa. Peningkatan pendapatan pemerataan kelas tuan tanah dalam pendapatan nasional kemudian mencerminkan kemajuan perdagangan dari sektor agrikultur. Dalam teori Ricardian, faktor strategi yang menghasilkan suatu hasil yang dihasilkan tidak banyak meningkatkan produktivitas dalam manufaktur sebagai diminishing return untuk tanah yang meningkatkan harga agrikultur, dan dengan demikian memajukan perdagangan sektor agrikultur dari perekonomian dan peningkatan pemerataan ini dari peningkatan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan kepada kalian semua. Saya harap kalian semua bisa mengerti dan paham apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.